Cukup 32 langkah, Novendra Priasmoro berhasil mengalahkan pecatur tanpa gelar asal Lebanon, Ronald Moghames, pada turnamen Asian Individual Chess Championship 2025. Permainan dimulai dengan E4, dijawab D6, Pure Defense. Setelah D4, kuda serang pion, kuda jaga pion, lalu E5, tantangan pada pion. Novendra menyembangkan kuda ke petak F3, selanjutnya kuda B ke petak D7, lalu gajah C4 menekan pion F7. Setelah itu, hitam mengeluarkan gajah ke petak E7. Novendra Priasmoro rokade, begitupun dengan hitam. Kemudian pion A4. Dijawab dengan C6. Sepertinya hitam mengancam dorongan pion ke petak B5. Di posisi ini, Novendra Priasmoro mendorong pion ke petak H3, langkah profilaksis mencegah kuda ataupun gajah menempati petak G4. Selanjutnya, mentri ke petak C7, gajah keluar ke petak E3, dan benteng E8. Kedua pemain sama-sama membuka ruang untuk menyeimbangkan perwira. Novendra menempatkan bentengnya di petak E1, lalu hitam mendorong H6. Langkah profilaksis mencegah gajah ataupun kuda menempati petak G5. Setelah itu, mentri ke petak D2. Langkah ini memberikan ancaman kombinasi pada pion di petak H6. Selain itu, putih juga berhasil menghubungkan kedua bentengnya. Apabila ancaman kombinasi ini diabaikan oleh hitam, misalnya dengan dorongan pion ke petak B6 untuk fianchetto, maka gajah akan betul-betul makan pion. Setelah pion makan gajah, mentri makan pion. Ancaman yang sangat berbahaya, raja begitu terbuka. Kalaupun gajah ke petak F8, maka mentri akan melakukan skak. Setelah raja lari, gajah makan pion. Benteng pun terancam. Satu perwira ditukar dengan 3 pion. Sebagai imbalannya, raja hitam sangat terbuka. Posisi ini sangat menguntungkan untuk putih. Oleh karena itu, hitam mengantisipasi dengan gajah mundur ke petak F8. Di posisi ini, gajah kemudian mundur ke petak A2, lalu pion makan pion, gajah makan pion. Selanjutnya, kuda ke petak E5. Kuda kemudian ke petak H4, gajah diadu. Novendra Priasmoro di posisi ini menyerang kuda. Setelah kuda mundur, lalu pion B3, Novendra mempertahankan gajah petak terangnya. Hitam kemudian mendorong C5 untuk mengusir gajah sehingga gajah mundur, lalu kuda ke petak B6. Selanjutnya, pion mengusir kuda. Kuda mundur, lanjut pion mengusir gajah. Maka tentu saja gajah mundur ke petak D7. Setelah itu, Novendra Priasmoro memberikan sebuah pion untuk hitam. Apabila di posisi ini pion makan pion, maka kuda akan ke petak D5 menyerang mentri dan juga kuda. Setelah kuda makan kuda, gajah makan kuda. Gajah akan memberikan tekanan pada pertahanan hitam. Setelah kuda ke petak E7, gajah mundur ke petak B3. Dengan langkah ini, maka Novendra sengaja mengorbankan pion agar gajahnya bisa lebih aktif. Di posisi ini, hitam tidak mengambil pion. Dia mencoba untuk menyerang dengan gajah ke petak C6. Akan tetapi, pion B5, gajah terancam dan hitam memilih untuk makan pion. Selanjutnya, mentri F4. Gajah hitam terancam 3 kali. Di posisi ini, menurut engine, langkah terbaik untuk hitam adalah menyerang mentri. Akan tetapi, hitam memutuskan untuk mengambil pion. Hal ini justru membuatnya semakin tertekan karena Novendra Priasmoro berhasil menemukan langkah terbaik
benteng makan benteng. Kuda lalu makan benteng. Kemudian mentri mundur. Gajah terancam dan tidak bisa kemana-mana. Gajah ini telah terpenjara. Dengan berat hati, gajah mundur sambil makan pion. Setelah itu, kuda makan gajah. Sampai pada posisi ini, hitam kalah satu perwira, namun dia unggul karena punya pion yang jauh lebih banyak. Akan tetapi, menurut analisa engine, putih berada pada posisi yang begitu unggul dan superpower. Permainan kemudian berlanjut dengan kuda ke petak E7, tantangan pertukaran kuda. Maka kuda makan kuda, mentri makan kuda, tetapi kuda yang lain menyerang mentri. Setelah itu hitam coba untuk mengadu mentri karena merasa telah unggul jumlah pion. Namun gajah menyerang balik mentri hitam. Mentri kemudian mundur ke petak G6. Setelah itu benteng F1 diaktifkan. Putih memiliki tekanan yang begitu mengerikan. Di posisi ini, hitam menggeser rajanya ke petak H8. Selanjutnya, kuda mundur ke petak F4. Mentri terancam dan menyingkir ke petak G4. Akan tetapi, gajah datang. Mentri kembali terancam. Hitam betul-betul dibuat putus asa sehingga mencoba untuk mengadu mentri. Akan tetapi di posisi ini, Novendra Priasmoro tidak makan mentri. Novendra mengorbankan kudanya. Langkah ini membuat hitam langsung menyerah seketika. Apabila permainan dilanjutkan dan raja geser ke petak G8, maka gajah makan pion, skak. Setelah raja ke petak H7, kuda makan gajah, kembali skak. Langkah yang aman satu-satunya adalah ke petak H8. Setelah itu, mentri D3. Ancaman skakmat dalam satu langkah. Kalaupun pion G6 didorong, maka mentri makan pion, kembali mengancam skakmat. Kuda bisa coba ke petak F6 untuk memberikan proteksi. Namun, mentri makan kuda. Skakmat pun terjadi. Bagaimana jika pion makan kuda? Maka posisi ini adalah skakmat dalam 7 langkah. Dimulai dengan benteng makan gajah, skak. Setelah raja ke petak H7, gajah melakukan skak. Raja harus mundur ke petak H8. Kemudian gajah F7, open skak. Setelah raja ke petak H7, maka mentri D3. Ancaman skakmat dalam 1 langkah. Tidak ada yang bisa menghentikan ancaman skakmat. Langkah terbaik yang bisa dimainkan hitam hanya memperlambat dengan cara mentri E1 skak. Setelah raja ke petak H2, maka mentri tidak bisa berbuat apa-apa. Mentri mungkin bisa ke petak G3, setelah itu raja makan mentri. Kemudian skakmat pun tidak akan terhindarkan. Kemungkinan terakhir adalah raja ke petak H7, langkah terbaik. Namun setelah itu, kuda makan gajah, skak. Raja kemudian bisa mundur ke petak G8 untuk mengancam kuda. Akan tetapi, gajah makan pion, lagi-lagi skak. Jika raja makan kuda, maka gajah makan kuda, open skak. Dan apabila raja nekat untuk makan gajah, maka mentri makan pion. Ancaman skakmat di langkah selanjutnya tidak bisa dihentikan, dan hitam lagi-lagi hanya bisa memperlambat terjadinya skakmat. Analisa engine menunjukkan bahwa posisi ini adalah skakmat dalam 5 langkah.